Kita sering mendengar dan mengucapkan kata kebaikan. Kebaikan. Berbicara mengenai kebaikan. Apa ukuran kebaikan itu? Biasanya saudaraku sekalian, ukuran kebaikan adalah melakukan hukum atau melakukan peraturan-peraturan yang disepakati, disetujui bersama, atau dipercayai sebagai ukuran kebaikan. Bila demikian, saudaraku, berarti kebaikan itu bisa relatif. Artinya sesuai dengan konsep hukum yang disepakati, dipercayai, disetujui atau dipercayai bersama. Suatu komunitas mengakui bahwa suatu tindakan itu buruk atau salah. Tetapi komunitas lain bisa berkata beda. Suatu komunitas mengakui bahwa suatu tindakan itu buruk, menilai suatu tindakan itu salah. Tetapi komunitas lain mengakui berbeda. Hal ini sangat tergantung dari konsep mereka masing-masing. Jadi saudaraku sekalian, kebaikan itu juga tergantung subjeknya. Dengan demikian saudaraku, kebaikan itu bisa bersifat subjektif. Dalam hal ini, orang Kristen tidak bisa mengukur orang lain dengan ukuran kita, yaitu hukum kasih yang sempurna yang Tuhan ajarkan dan Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Antar orang Kristen sendiri, saudara, belum tentu memiliki kesamaan memandang apa yang baik. Sebab kalau saudara membaca kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus tidak merumuskan syariat apa yang baik dan buruk menurut hukum atau peraturan. Tuhan mengajarkan agar kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Lalu bagaimana menerapkan hukum kasih itu dalam kehidupan kita secara konkret? Itu pasti berbeda-beda. Interpretasi masing-masing itu pasti berbeda. Jadi di antara orang-orang Kristen sendiri, belum tentu konsep kebaikan itu sama. Tentu berdasarkan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat kitab suci. Apalagi kalau kita menilai orang lain, pasti tidak ketemu. Saudaraku sekalian, jadi bicara mengenai kebaikan itu bisa relatif, sesuai dengan konsep masing-masing mengenai kebaikan. Bisa subjektif, tergantung penafsiran masing-masing orang terhadap apa itu baik dan buruk. Di kalangan orang Kristen sendiri belum tentu, saudaraku, orang punya konsep yang sama mengenai kebaikan. Satu kelompok orang Kristen memandang begini ini rohani, tapi yang lain berkata itu tidak rohani, yang rohani itu begini, bisa beda. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama ini tidak diajar untuk melakukan suatu kebaikan tertentu. Jadi sebelum manusia diciptakan, Tuhan tidak membuat hukum-hukum, peraturan-peraturan. Bagaimana seharusnya manusia hidup? Kalau Tuhan membuat peraturan-peraturan,
Seperti buku undang-undang itu, Adam dan Hawa harus belajar dulu itu. Dan mungkin satu perpustakaan yang luasnya 100 kali 100 tidak cukup. Sebab kasus itu bukan 1001, bisa miliaran kasus. Lalu bagaimana bertindak secara benar? Kalau harus dirumuskan dalam bentuk hukum atau undang-undang, wah, 100 kali 100 meter perpustakaan undang-undang tidak cukup. Tuhan tidak merumuskan suatu hukum atau peraturan atau menunjukkan apa yang baik itu. Kecuali dua hal. Di ayat 28 dari Kejadian 1, Tuhan memerintahkan mereka untuk memenuhi bumi dan mengelolanya, menaklukkan. Dan Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 1:28, Kejadian pasal 2 ayat 15. Silakan dibaca. Kejadian 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu saja. Tuhan hanya memberi perintah itu saja. Kelola bumi, penuhi dengan manusia, dan jangan makan buah itu. Jadi larangannya hanya satu itu. Jangan makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Kalau undang-undang, hukum atau peraturan itu perlu, Tuhan pasti sudah merumuskannya. Tapi Tuhan tidak memandang perlu hal itu dirumuskan. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan begini, saudara. Kamu akan tahu sendiri apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan apa yang kuinginkan. Kamu akan tahu sendiri apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan apa yang kukehendaki. Nah saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Roma 3:23, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi mampu melakukan kebaikan yang ideal. Kebaikan yang ideal artinya manusia tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Sehingga manusia tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, karena memang tidak tahu. Jadi kalau ada teolog-teolog menyatakan bahwa akibat kejatuhan manusia dalam dosa, manusia mengalami kerusakan, saya setuju. Tapi saya tidak mau membuat rumusan kerusakan total atau kerusakan mutlak dan membedakan dua-duanya. Tetapi prinsipnya bahwa manusia tidak mampu melakukan kehendak Tuhan yang ideal. Maka dalam satu pernyataan Tuhan mengatakan, tidak ada manusia yang berbuat baik. Tentu ini bukan kebaikan yang ideal. Sebab apa? Nanti kita lihat. Sebab mereka tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki yang ideal itu. Tak seorang pun manusia yang baik. Iya, baik dalam ukuran yang ideal. Namun demikian manusia masih bisa melakukan apa yang baik dalam ukuran yang relatif atau subjektif.
yang tadi saya kemukakan itu. Dan itu sudah cukup membuat manusia sebenarnya tidak berdosa. Nah, kalimat tidak berdosa ini mengerikan, saudara. Tapi saya gunakan berhubung dengan Kejadian pasal 4 ayat 7. Coba kita lihat. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Iya. Kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Begini saudara ya, manusia walaupun telah jatuh dalam dosa, manusia masih punya nurani. Dari pernyataan ini Tuhan tentu tidak bodoh. Tuhan tidak munafik. Tuhan bicara tulus dan jujur. Coba teruskan. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atas dosa itu, atas kesalahan tersebut. Berkuasa, marshal, yang artinya dominion, governor, reign, berkuasa, memerintah. Dalam terjemahan King James Version, rule over, atau menguasai. Kau masih bisa. Kenapa Anda bisa? Kau masih bisa. Kalau Tuhan mengatakan ini, Tuhan pasti tidak munafik. Setuju? Kalau Tuhan mengatakan ini, pasti Tuhan bicara benar. Amin? Memang tidak mampu melakukan kehendak Tuhan yang ideal. Nanti kita melihat bahwa manusia perlu ada hukum. Maka dikasih Taurat. Beri pagar. Tapi untuk umat perjanjian baru, tidak perlu lagi hukum itu. Kenapa? Sebab harus dikembalikan kepada kemampuan mengerti kehendak Tuhan yang ideal. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oke, nanti kita akan bicara ke situ. Jadi kebaikan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, itu kebaikan yang tidak relatif. Tidak subjektif. Tapi kebaikan mutlak yang Tuhan inginkan. Dan kebaikan itu adalah kehendaknya. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. PR kita itu banyak sekali loh. Pekerjaan kita itu banyak sekali. Kristen kita itu masih dangkal. Kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, memang kita akan dikembalikan kepada kehendak Tuhan yang ideal. Saya menggunakan kata ideal. Tapi kalau belum sampai itu, ya udah subjektif dulu atau relatif dulu. Tapi kamu mampu itu, kamu tetap bisa. Coba ayat yang ke-7 tadi dibaca lagi. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, kamu bisa berbuat baik. Ada kebaikan. Terus? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Iya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nah, dosa di situ ketidaktaatan. Ketidaktaatan sudah menggoda. Kamu bisa tidak mentaati nuranimu sendiri. Terus? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kamu mestinya berkuasa atas dosa itu. Saudara, dosa itu apa? Dosa itu deskripsi sederhananya tetapi menjawab adalah ketidaktaatan. Oh, udah tahu Pak, saya tahu Anda tahu. Ketidaktaatan. Tapi nanti dulu, perhatikan penjelasannya. Ketidaktaatan terhadap apa? Tuhan cuma membuat satu larangan loh. Apa tadi? Jangan makan buah ini. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ketika Adam dan Hawa makan, siapa yang dirugikan? Nggak ada. Emangnya itu mangga tetangga? Dan itu apakah bisa dikatakan kriminal? Juga enggak. Bukan tindakan kriminal. Tidak ada yang dirugikan loh sebenarnya. Tapi satu hal yang esensial yang itu membuat manusia habis rusak. Menjadi rusak maksud saya. Ketika mereka tidak
taat kepada kehendak Tuhan. Kan kita bisa tanya Tuhan, Tuhan apa sih ruginya engkau manusia makan buah itu? Coba ruginya apa? Nggak ada mestinya. Tetapi kejahatannya adalah ketika manusia tidak mentaati penciptanya, tidak melakukan kehendak Tuhan yang ideal. Jangan makan buah itu. Kamu boleh makan semua buah di taman ini. Kok cuma satu saja kamu tidak nurut? Ini masalahnya bukan buah jenis apa yang dimakan itu. Beracun atau tidak beracun. Masalahnya tidak melakukan kehendak Tuhan yang ideal. Tapi ya sudah, manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi manusia masih punya kemampuan berbuat baik. Kebaikan yang relatif atau subjektif. Ulangi lagi, ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuh, berarti masih bisa dong. Kalau tidak bisa, Tuhan nggak bicara begitu. Mukamu berseri kalau kamu berbuat baik. Begitu, saudara. Ayo kamu kalau lari 20 kilo per jam, sampai kamu. Padahal yang ngomong ini tahu dia nggak akan mampu 20 km per jam. Mampunya cuma 2 km per jam. Kan jahat yang ngomong begitu. Tuhan tidak jahat. Tuhan tahu manusia masih bisa berbuat baik. Terus, kalimat terusnya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Ya. dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, dosa itu artinya ketidaktaatan. Tapi bukan ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan yang ideal itu. Udah ndak bisa. Tetapi manusia masih memiliki sisa-sisa nuraninya untuk melakukan apa yang baik. Apa yang baik. Nanti saya sambung dengan penjelasan berikut, nanti akan saudara pahami. Saudaraku, jadi sebenarnya masih bisa rule over, menguasai atau memerintah. Kamu bisa kok menguasai atau memerintah. Contohnya siapa? Henok. Henok seorang anak manusia yang tentu telah mewarisi sinful nature, kodrat dosa dari Adam. Tetapi di hadapan Tuhan, Henok masih dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi sahabat Tuhan. Gimana tuh? Jadi kita tuh mestinya rela ada orang yang boleh masuk kehidupan yang akan datang nanti walaupun tidak mengenal Kristus. Sebab untuk mengenal Kristus Anda bukan hanya punya kebaikan yang subjektif atau yang relatif, tetapi yang mutlak, yaitu kehendak Tuhan yang ideal. Dan tentu tempat kita berbeda. Walaupun kita selamat bukan karena kedudukan. Bukan karena kita cari kedudukan. Di Kejadian 5:24 itu, Henok itu punya anak. Ngurus anak, cari nafkah. Kira-kira Henok bisa berbuat salah enggak? Salah kecil-kecil atau marah atau kelebihan emosi? Kayaknya bisa. Kayaknya sih, logikanya kayaknya bisa. Atau mungkin enggak, oke deh enggak usah dikatakan bersalah. Tetapi ternyata masih mampu Henok itu bergaul dengan Tuhan sampai diangkat. Nanti kalau kita bicara soal Elia lebih heran lagi. Elia itu ada brengseknya enggak? Ada. Dia ngomel-ngomel kepada Tuhan. Habis membunuh 450 Nabi Baal, bisa berkata, Tuhan mati aja aku dah. Aku sendiri di sini, mati saja aku. Kita saja enggak pernah berbuat kayak Elia loh. Rasanya saya enggak pernah loh marah sama Tuhan seperti Elia. Tapi kalau saya dan saudara emang tidak boleh, karena standar kita kebaikan yang ideal, itu kehendak Allah itu. Elia diangkatnya. Ini fakta loh. Saudara mau nolak, mau tidak nolak, faktanya begitu. Musa itu nggak ditemukan jasadnya ya. Ada satu perikop mengenai mayat Musa yang diperebutkan. Itu bukan mayat secara fisik. Nanti dalam saya khotbahkan. Sangat besar kemungkinan Musa juga diangkat. Nggak ditemukan kuburnya, tapi bukan karena itu. Memang tidak diangkat. Kalau iblis hanya memperebutkan mayat Musa, mayat dalam arti fisik, untuk apa mayat itu? Oh, supaya jangan
Iblis sengaja mau ambil mayatnya supaya Musa dipuja-puja oleh manusia berdosa. Bisa alasan itu. Tetapi sebenarnya jasad di situ artinya bukan fisik. Oke, tapi tidak usah diperdebatkan soal Musa. Henok, Elias sudah memberikan verifikasi yang tegas bahwa Tuhan begitu toleransi terhadap keadaan manusia yang tidak sempurna itu. Dengan kenyataan ini kita tidak bisa mengatakan bahwa manusia mengalami kerusakan total. Tidak bisa. Tetapi manusia tidak mampu melakukan kebaikan yang ideal, yaitu kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan manusia tidak bisa berbuat dosa sama sekali. Tidak bisa. Kalau kita mengatakan tidak ada yang baik, semua berdosa, itu harus dilihat konteksnya. Harus dilihat konteksnya. Kalau cuma lihat ayat itu, lalu tutup mata terhadap ayat yang lain, salah. Dia memaksakan doktrinnya, ya. Oleh sebab itu kita hendaknya tidak menghakimi bangsa-bangsa lain atau orang non-Kristen, ya, yang tidak tahu kehendak Tuhan yang ideal dengan ukuran kita. Kemudian memberi kesan seolah-olah mereka begitu rusaknya sehingga pasti semua neraka. Nah, saudaraku, dari zaman Adam sampai zaman Musa, sebenarnya manusia tidak tahu hukum dan peraturan apa yang patut dilakukan. Hanya Musalah orang pertama yang diberi wahyu Tuhan untuk menulis Tauratnya. Torah artinya hukum. Dan saudara harus memiliki pemahaman bahwa hukum itu diberikan itu juga dalam rangka untuk melestarikan umat Israel. So dari umat itu yang pertama akan lahir Mesias. Yang kedua, umat itu menjadi monumen abadi. Bahwa Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu Allah Israel. Ya, kalau saudara belajar melihat misi Patim, undang-undang sipil atau syariatnya bangsa Yahudi, itu tidak bisa kita pakai. Sangat harafiah. Kalau perempuan haid harus begini begitu. Nah, perlu kita, teknologi modern sudah bisa menyelesaikan dengan sederhana dan mudah. Nah, kalau ada hukum, karena bangsa itu memang bangsa yang harus dididik menjadi bangsa yang beradab, karena mereka adalah bangsa budak. Bangsa budak selama 430 tahun. Nah, Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel, menjadikan mereka umat pilihannya yang diperkenan mengenal hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukum itu juga bisa menjadi cermin dari keberadaan Allah yang Maha Kudus, terutama Dekalog, 10 perintah Tuhan itu. Nah, 10 perintah Tuhan itu kan menjadi dasar dari semua perundang-undangan yang ada, baik misi Patim maupun Hukim. Misi Patim itu syariatnya atau undang-undang sipilnya, dan Hukim itu undang-undang ibadahnya. Dekalog itu cermin dari keberadaan Allah yang Maha Kudus. Dan ternyata bangsa-bangsa di dunia ini memiliki pemahaman yang mirip, mengerti Dekalog. Kalau undang-undang yang pertama sampai keempat memang eksklusif untuk orang Yahudi. Jangan ada pada muala lain, jangan membuat patung, betul? Jangan menyebut namaku dengan sembarangan, ingatan kurusan hari, sahabat. Tapi 6, 7, 8, 9, hormati orang tuamu, jangan membunuh. Itu bangsa-bangsa di dunia ternyata juga punya. Taurat juga tertulis di hati mereka. Itu yang namanya subjektif dan relatif. Sebab bagaimana mereka memahami nurani mereka dan menjadikan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, itulah hukum. Dan kalau saya boleh beranikan ngomong, itulah kehendak Allah untuk mereka. Tetapi relatif, tidak mutlak. Sebab undang-undang atau hukum yang tertulis maupun non tertulis hanya menjadi budaya. Itu tidak mewakili kehendak Tuhan yang sempurna. Mewakili kehendak Tuhan yang relatif dan subjektif sesuai dengan kemampuan
dari bangsa tersebut atau orang tersebut. Tapi Tuhan mengizinkan, toleransi. Tidak apa-apa, itu mampunya. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel itu luar biasa. Itu juga umat pilihan Allah. Dekalog itu pencerminan dari keberadaan Allah yang Maha Kudus. Nah, baru ada misi patim atau syariat agama, lalu undang-undang ibadah. Kalau menyembah Tuhan itu bagaimana? Nah, saudaraku sekalian, hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu hanya menjadi tutor sementara. Apa tutor? Pembimbing sementara. Sampai mereka nanti menjadi akil balik, itu pada zaman penggenapan ketika Tuhan Yesus datang, dan mereka mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas ini secara khusus. Sekarang kita balik dulu. Pertanyaan, bagaimana dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan mereka juga tidak memiliki Taurat. Tahukah saudara bahwa Ayub itu bukan orang Yahudi? Ayub itu bukan orang Yahudi. Ayub itu bukan orang Yahudi. Ada sebelum zaman Abraham. Di Alkitab ada Imam Jitro, ada Bileam, yang juga disebut hamba-hamba Allah, yang bisa memberkati atau mengutuki. Betul? Bukan orang Yahudi. Faktanya ada. Kita tidak bisa tutup mata begini. Faktanya ada. Ternyata secara rahasia Tuhan pun juga berurusan dengan semua manusia di muka bumi. Dan ditemukan orang-orang saleh di antara mereka. Tapi dengan kebaikan yang subjektif dan relatif. Kalau dikatakan dalam kitab Ayub, ia menjauhi kejahatan. Kejahatan macam apa yang dipahami dia itu? Pasti kejahatan yang subjektif, relatif, sesuai dengan persepsi mereka. Ayub saleh. Oke, baca dulu ayat pasal 1, dibaca, coba. Kalau Anda tanya, Pak, kenapa nggak banyak? Halo, Pak, kenapa nggak banyak? Nggak diungkapkan banyak kisah mengenai orang-orang saleh di luar bangsa Israel. Ya, enggak lah. Kenapa enggak? Sebab kitab itu kitabnya orang Yahudi. Itu kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak akan menganggap bangsa lain itu sebagai bangsa yang terhormat. Yang terhormat itu hanya mereka. Tetapi toh demikian tetap muncul nama-nama itu. Yang tidak bisa dikatakan orang kafir sama sekali. Sebab mereka juga bisa mengenal Allah. Ayo pasal 1 ayat berapa? Mari kita lihat ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kau kenal? Kau kenal? Sahabat Ayub tiga-tiganya bisa khotbah nggak? Pasti banyak nggak selain 3 sahabat tadi? Kalau dia ngajar orang lain, pasti banyak orang nggak kenal Allah. Allah macam apa yang diajarkan itu kira-kira? Alkitab katakan Allah yang benar. Pak Eras kok ngomongnya aneh-aneh sih gitu. Yang biasa-biasa aja Pak. Oh enggak, ini biasa-biasa aja. Nanti saudara akan saya larikan kepada tuntutan sebagai umat Allah yang harus mengerti kehendak Allah yang ideal. Kebaikan yang mutlak. Jadi berat. Jadi orang Kristen itu berat. Kalau cuma mau baik saja, nah agama-agama lain baik-baik tuh. Nggak tahu Ayub ini pakai agama apa itu. Tiganya teman Ayub berteologi nggak? Berteologi ya. Dari mana sumbernya? Saya pengen tahu. Saya tanya saya, mau saya jawab? Nggak tahu. Saya aja nggak tahu apalagi saudara. Artinya, ya yang saya khotbah ini kan harus menggali dulu, nggak tahu. Saudaraku sekalian, tentu mereka tidak bisa diyakini dengan ukuran kehendak Tuhan yang sempurna atau ideal.
juga tidak dapat menggunakan Taurat sebagai ukurannya. Nggak bisa. Jadi kalau kita dengan sombongnya berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Betul. Rusak sama sekali. Pokoknya neraka semua. Ayub masuk surga nggak kira-kira? Berani berkata Ayub masuk neraka? Ayo, siapa Ayub? Kita tuh mesti jujur ngelihat Alkitab. Mereka tidak bisa dihakimi menurut Taurat yang tertulis. Sebab banyak untuk orang Israel. Apalagi dengan ukuran kehendak Allah yang ideal. Tidak bisa lagi karena mereka tidak akan mampu. Roma 2 ayat 12 dan 15 dibaca. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Ulangi. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Yang berdosa tanpa hukum Taurat. Nanti di belakang ditulis orang yang melakukan hukum Taurat di dalam hati. Ini yang berdosa loh. Ini yang berdosa loh. Jangan berkata semua orang juga binasa. Nanti dulu. Ini yang berdosa. Ulangi dulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Bagaimana orang yang tidak berdosa tanpa hukum Taurat? Ada yang berdosa tanpa hukum Taurat, ada yang tidak berdosa tanpa hukum Taurat. Apakah itu ada, Pak? Nggak ada orang yang bisa dibenarkan makan hukum Taurat. Oh, itu benar, tapi konteksnya beda ya. Memang nggak ada orang yang bisa dibenarkan oleh hukum Taurat. Gagal. Tapi jangan lupa, ada darah domba yang disembelih untuk mengatasinya. Tapi itu konteksnya beda dengan yang ini. Ini konteksnya itu hendak membicarakan kenyataan bahwa ada orang-orang yang punya Taurat di dalam hati. Yang kalau dia melakukannya, itu Yahudi yang benar tuh. Walaupun dia bukan orang Yahudi. Kira-kira gitu, baca. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Kira-kira mungkin nggak ada orang melakukan hukum Taurat? Dari ayat ini mungkin, amin. Dari ayat ini mungkin, amin. Tetapi dia tidak bisa dibenarkan, ingat ini. Sebab harus ada darah yang ditumpahkan. Ini harus diingat. Jangan lu berkata nggak ada sama sekali. Oh, nanti dulu. Dari pernyataan ini mestinya ada. Nyatanya Henokh bisa. Ayub bisa. Nah, jenis korban apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga Tuhan menerimanya atau dianggap sebagai korban yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Misteri juga itu. Namanya agama Ayub mungkin. Oke, terus 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ini kan menunjuk orang yang melakukan hukum Taurat tanpa hukum Taurat yang tertulis. Kan gitu. Oke. Walaupun tentu gak ada yang sempurna. Israel pun gak ada yang sempurna kok. Tapi masih dibilang melakukan entah 60%, entah 70%, entah 80%. Kalau 100 rasanya enggak. Oke. Tapi kalau gagal bagi orang Yahudi ada darah domba. Kalau bukan orang non Yahudi, jawabnya adalah darah domba yang nggak bisa menyucikan. Itu kan cuma nubuatan tentang atau terhadap darah Yesus yang akan ditumpahkan. Maka Yesus disembelih untuk semua manusia. Oke, teruskan. 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, jadi mereka pun juga memiliki pergumulan moral. Pergumulan moral yang dasarnya adalah hukum Taurat yang tertulis dalam hati. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat yang tertulis di atas kertas atau sarana lain, tetapi hukum Taurat tertulis di dalam hati nurani mereka.
Dengan demikian di bumi ini kita akan selalu menemukan bangsa-bangsa non-Yahudi dan bangsa-bangsa non-Kristen yang memiliki hukum, budaya atau apapun bentuknya sebagai ekspresi dari hukum Taurat yang intinya adalah kasih. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 25, ada orang-orang yang diterima oleh Tuhan. Kenapa? Sebab ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku. Kapan kami lihat Tuhan? Yang kau lakukan untuk saudaramu itu, kau perbuat untukku. Itu hukum kasih. Saya mau nanya, di dunia manapun ada nggak yang begitu? Ada. Orang-orang yang membela orang miskin, membela orang benar dengan mempertaruhkan nyawa. Ya ada. Apa kita anggap sepi hal begitu? Saya tidak mengatakan bahwa itu luar biasa sekali. Sebab yang luar biasa orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan yang ideal. Saya mengemukakan ini kepada saudara supaya saudara tahu bahwa saudara saya ini punya tanggung jawab yang luar biasa tingginya. Apa itu? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Kalau segenap berarti berapa persen? 100%. Kalau begitu ada bagian nggak untuk yang lain? Nggak ada. Itu standarnya. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Saya boleh kasih satu gambaran tapi mengerikan, saudara. Kalau suka diambil, nggak suka dibuang. Ya. Buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu ukuran kehendak Tuhan yang ideal. Nggak relatif. Juga nggak subjektif. Itu kehendak Tuhan yang ideal atau sempurna. Pokoknya jangan makan buah ini. Kalau kau makan, mati kan? Matinya karena buah itu beracun atau yang lain? Pasti yang lain. Apanya, saudara? Menginjak-injak kekudusan Tuhan dan tidak mematuhi penciptanya, padahal manusia diciptakan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kita itu, saudaraku, diberi kuasa, maksud saya menjadi anak-anak Allah, untuk mengerti kehendak Tuhan yang ideal dan melakukannya. Dan Tuhan memberi kemampuan itu dengan membangkitkan roh manusia, roh Allah, roh dari Allah yang ditaruh dalam diri kita, dan memberikan Roh Kudus. Itu kemampuan manusia untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Itu kemampuan manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Sebab orang-orang yang dipimpin oleh apa? Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu ukuran kehendak Allah yang mutlak. Jangan tanya. Kenapa mesti begitu? Pokoknya nurut aja. Di dalam diri kita ini ternyata juga ada buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Tadi sudah saya katakan ini penjelasan bisa agak berbahaya, tapi saya pinjam. Jangan kau petik. Pokoknya lakukan kehendakku, jangan kau petik. Pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu adalah kehendak kita sendiri. Begitu you memetik buah itu, kamu melakukan kehendakmu sendiri, kamu tidak tunduk, kamu tidak taat kepadaku, kamu tidak melakukan kehendakku yang ideal. Kata Tuhan, kehendak Tuhan yang ideal. Ya. Tetapi saudara, kita tidak boleh samakan dengan keadaan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa petik buah itu mati, benar. Tapi kalau kita dilatih oleh Tuhan untuk tidak memetik buah pengetahuan tentang baik dan jahat di dalam diri kita, itu alias kehendak kita sendiri. Yang kita harus lakukan adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kita belajar mengerti apa kehendak Tuhan yang baik,
yang berkenan dan yang sempurna. Tuhan melatih kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan tersebut. Sampai kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini satu hal yang mutlak. Sehingga setiap anak Tuhan itu no choice. Nggak ada alasan untuk berkata, nggak bisa Tuhan, mesti bisa. Oleh sebab itu, sekarang kita baru mengerti bahwa kekristenan itu tidak bisa setengah-setengah. Kita mau jadi Kristen 100% atau nggak usah sama sekali. Nah, masalahnya kan ada orang berkata begini, Pak, kok nyatanya Pak saya baik-baik begini, tapi kok Tuhan nggak marah? Enggak. Karena Tuhan dalam kesabarannya menuntun kita. Di situ sebenarnya pergumulan Roh Kudus luar biasa membimbing kita. Sampai kita itu betul-betul punya kecerdasan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sehingga kita tidak perlu hukum kalau perempuan pakai rok harus sampai mata kaki atau sampai lutut. Sehingga kita tidak perlu rumusan-rumusan hukum yang 100 kali 100 meter tadi tidak cukup. Cukup roh Tuhan yang memimpin kita dan roh kita yang dihidupkan untuk mengerti kehendaknya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Tepuk tangan saya sambil ragu-ragu. Apa ini saya? Tidak apa-apa. Kita kembali ke Roma pasal 8 yang sudah kita lihat beberapa waktu ini. Ayat yang ke-12. Roma 8 ayat yang ke-12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, untuk orang-orang yang kelasnya masih tidak berhutang. Ya. Kalau kita orang-orang yang berhutang, orang-orang yang tidak berhutang, masih hidup menurut daging, tentu punya kebaikan yang relatif atau subjektif tadi. Dan Tuhan tidak bisa paksa mereka untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan yang ideal. Belum bisa. Peraturan-peraturan atau hukum-hukum saja. Tapi bisa melakukan kebaikan yang relatif atau subjektif. Tapi kalau kita ini berhutang, bukan hidup menurut daging. Nah, 13. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, kalau engkau makan buah ini, mati. Kan kita ini sekarang ini, saudaraku, punya dua pilihan. Hidup menurut roh, atau hidup menurut daging. Kamu makan buah ini, mati, kata Tuhan. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tadi waktu saya ngomong, dalam diri kita ada buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Suruh gitu amat. Nih, baca nih. Ulangi. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini ayat jadi hidup. Saya sebagai pembicara itu belum lulus hidup menurut roh. Saya juga belum lulus. Anda pikir saya sudah lulus? Kalau saya sudah lulus, saya diwisuda alias inna lillahi. Tetapi saya belum lulus. Saya mengajak saudara bersama-sama belajar. Pokoknya harus memilih hidup menurut roh atau menurut daging. Kalau kamu menurut daging, kamu akan mati. Kita itu punya kesempatan besar. Luar biasa. Tapi kalau kesempatan besar ini sia-siakan, ada kerugiannya juga luar biasa. Seperti orang yang punya kesempatan ibarat main judi, maaf ya ini nggak bisa pas betul, tapi saya pinjam ilustrasi. Orang yang main judi kelas 1000, 2000, 3000 gitu, hati-hati bisalah menang. Tapi kalau Anda pertaruhannya itu triliun, bukan kelas 1000, 2000, triliun. Kalau kamu tidak menang, kamu rugi. Ruginya triliun. Karena pertaruhannya triliun rupiah.
Kalau hanya 1.000-2.000, 1-2 juta lah. Masih kecil. Ini pertaruhannya seluruh kehidupan. Kita menyadari ini enggak? Itu masalahnya, saudara. Pak Eras lebay kali. Saudara, menjadi anak Allah yang maha tinggi. Anak-anak Allah dari Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Itu luar biasa. Tapi luar biasanya bukan karena kita punya hak-hak yang luar biasa berkat-berkatnya, tapi kesanggupan menjadi anak-anak Allah, mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa itu, bisa tune dengan kehendak Bapa itu yang luar biasa. Makanya 70 tahun umur hidup kita itu sekolah pendidikan, sekolah kehidupan, untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku bukan melakukan kehendakku sendiri dan menyelesaikan cita-citaku. Ayat 13, ulangi langsung 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, kalau dipimpin oleh bukan roh Allah, bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Saudara yang jawab sendiri. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Terus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalimat-kalimat ini yang terakhir ini cukup saya ringkas dengan satu pernyataan. Bahwa kita dimampukan hidup seperti Yesus hidup. 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus cukup mengilhami atau memberikan kita inspirasi untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan yang ideal itu. Bukan kebaikan yang relatif